Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan tentunya baik-baik aja ya teman-teman ya. Nah, oke, ini video lanjutan yang sebelumnya. Kalau yang kemarin kita sudah unboxing dan review dari crossover Asle Super X Pro CX3 400 ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau coba cek sound. Nah, kita udah siapin di belakang sana speakernya teman-teman ya. Itu box 18 in, cuma itu siluman karena isinya bukan 18. Itu isinya 15 in. Jadi kita kasih semacam adapter supaya speaker 15 innya itu bisa kepasang di sana. Dan itu speakernya pakai Asle 15 V400 ya, LF15 V400. Untuk mid high-nya kita pakai Asle juga. Kita pakai Asle LF10 V300. Nah, oke, dan ini adalah ini crossovernya. Ini udah kita nyalakan, dan untuk crossover ini bisa stereo, bisa jadi mono teman-teman. Karena kalau jadi kayak gini ya, ini Asle bisa 2W, bisa 3W, dan bisa 4W. Kalau 2 dan 3W nya dia bisa stereo, bisa kanan dan kiri. Cuma kalau untuk 4W nya dia jadi mono teman-teman. Jadi satu blok ini, semuanya ini jadi satu, keluarnya 4W. Nah, untuk cara mindah-mindahnya, ininya itu ada di belakang sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada semacam kayak tombol di sini ya. Nah, di sini ada tulisannya, di situ ada keterangannya. Kalau mau 2W maka yang dipencet yang ini. Nah, yang satu dipencet, satu enggak. Yang kiri dipencet, yang kanan enggak. Nah, kalau untuk 3W enggak ada yang dipencet sama sekali kayak gini. Ini 3W. Kalau mau 4W, yang kiri dibiarkan saja, yang kanan dipencet seperti ini. Nah, kalau dipencet semuanya kayak gini, ini enggak ada modenya. Jadi 2W, 3W, dan 4W. Oke, bisa sangat jelas ya. Sekarang kita mau coba yang 2W dulu ya teman-teman ya. Cuma sebelum saya mau coba yang 2W, nah yang 2W saya ingin nunjukin dulu sama teman-teman semuanya isi dari Asle CX340 ini ya teman, 3400. Nah, ini sudah saya buka, kebetulan udah saya buka, memang udah saya siapin, saya buka. Jadi untuk isinya kayak gini teman-teman. Nah, apakah isinya mikro atau makro bisa dilihat di sini. Oke teman-teman, sekarang kita lihat untuk power supply-nya. Dia pakai trafonya toroid, pakai trafo donat ya, kayak gini. Ini mungkin cuma 2 atau 3 ampere. Kemudian di sini disearahkan ya. Di sini disearahkan pakai dioda di situ ya. Ada dioda penyearah, dan di situ ada kapasitor, ada elko-nya. Itu elko-nya kapasitasnya berapa ya? Nggak kelihatan teman-teman. Nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Nah, elko-nya nggak kelihatan kapasitasnya. Tapi yang jelas setelah keluar dari elko, di sini disearahkan atau diregulasi lagi dengan IC. Kelihatan nggak? Nah, disearahkan dengan IC 7815 dan 7915 ya teman-teman ya. Jadi ini keluaran tegangannya itu untuk power supply-nya 15 volt, dan di bagian belakang ini blok ini ya, untuk output dan input, dan sekalian untuk knop-knop untuk pemilihan modenya tadi ya teman-teman ya. Di sini ini menggunakan kabel-kabel kayak gini, kabel semacam kabel fleksibel. Nah, kabel fleksibel seperti ini. Ini kalau misalnya rusak gantinya susah, ini nyarinya yang susah maksudnya. Kemudian di sini, nah ini untuk blok bagian depannya, blok bagian utamanya seperti ini. Sebenarnya ini ada 2 bagian ya teman-teman, ada bagian 1 dan bagian 2, atau kanan atau kiri lah, terserah teman-teman nyebutnya seperti apa. Yang jelas kalau misalnya dipakai untuk crossovernya itu 2W dan 3W, itu bisa stereo, bisa kanan dan kiri. Nah, bisa main 2 bareng-bareng lah, istilahnya bisa keluar stereo, kanan dan kiri bisa main beda-beda. Tapi kalau untuk yang 4W, nah dia satu blok ini ya teman-teman ya, itu jadi satu. Nah, jadi kayak gitu ya. Sekarang kita mau coba yang 2W dulu kayak gitu. Nah, kalau yang 2W teman-teman ya, kalau 2W di sini kan ada ini input ya kan, ini input, ini outputnya ada low, mid, dan high. Sama di sini ini input, ini low, mid, dan high. Sama.
Cuma kalau untuk yang two way, maka yang dipakai cuma kayak gini, cuma low dan high-nya saja. Di sini juga sama, kalau two way juga ya low dan high-nya saja. Kalau three way semua dipakai, low, mid dan high-nya dipakai. Kalau four way, nah kalau four way nanti yang dipakai itu dua di sini, low dan low mid. Kalau untuk yang bagian sini low dan low mid, kalau yang sini yang dipakai mid high dan high-nya. Jadi beda nanti kalau misalnya dipakai untuk four way ya. Cuma karena kita powernya cuma tinggal satu, jadi kita gantian aja nanti pakainya. Oke, sekarang kita mau coba dulu. Ini powernya kita pakai power Ombro rakitan sendiri. Kita mau coba dulu untuk yang two way dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita coba dulu untuk yang two way. Untuk inputnya ini kita langsung dari handphone aja, langsung dari handphone ke crossover, langsung kita ke power ya teman-teman ya. Kita nyalakan, kita ini subnya ya teman-teman ya. Ini untuk mode two way nya teman-teman ya. Oke. Ini two way, jadi yang kepake cuma bagian ini ya teman-teman ya. Nah, cuma ini ya. Bisa di mute. Nah, bisa di mute kayak gini. Limiternya kita nyalakan. Kalau nggak dinyalakan kayak gini. Jadi kalau untuk limiternya ini harus dipencet seperti ini. Sekarang kita tambah ini input ya, gain untuk inputnya. Nah, jadi untuk gain high-nya, mid high itu di sini ya teman ya. Untuk mengatur frekuensinya itu ada dua ini ya teman-teman. Teman-teman sesuai untuk aturnya seperti apa. Kalau misalnya speaker teman-teman nggak bekerja di bawah 25 Hz, teman-teman harus pencet yang ini karena ini untuk memotong frekuensi 25 Hz ke bawah. Oke, jadi seperti itu. Teman-teman bisa lihat di sini. Tadi ini nyala ya. Karena apa? Karena dia dibatasi oleh limiter. Kalau nggak dibatasi oleh limiter, maka ini nggak akan nyala teman-teman. Untuk limiternya di sini ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi suara yang masuk ke power itu sudah dilimit oleh crossover ini. Jadi sudah termasuk bagus untuk crossovernya, teman-teman.
Oke teman-teman, jadi kita matikan dulu karena suara kipasnya berisik. Oke teman-teman, jadi kayak gitu ya untuk suaranya, untuk suara dari crossover ini. Jadi ayamnya berisik tapi nggak apa-apa. Oke, jadi untuk settingannya itu sangat mudah. Di sini juga ada, jadi setiap ini ya, setiap outputnya ini sudah dilengkapi dengan inverting ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada fase yang kebalik, teman-teman bisa langsung pencet dari sini. Nah, kayak gini. Nah, contoh ya teman-teman ya, ini kan two way ya, ini kan two way. Nah, ini two way. Kalau misalnya mau jadi three way, kayak gini three way, gampangnya kalau dari depan kayak gini, teman-teman bisa lihat dari indikator lampunya ini. Ini kan two way, jadi yang nyala cuma low output sama high output. Nah, kalau three way dia nyala semua kayak gini. Dia nyala semua. Coba dilihat ya. Nyala semua. Ya kan? Nyala semua. Kalau ini enggak ya, ini stereo berarti kanan kiri. Nah, jadi dua-duanya ini baik yang di sini atau yang di sini itu baik channel 1 dan channel 2-nya itu bisa keluar sendiri-sendiri. Nah, kalau misalnya mau 4way kayak gini, teman-teman bisa lihat nanti ya. Teman-teman bisa lihat untuk ininya ya. Untuk lampunya bisa dilihat di sini, ini. Nanti dia akan beda, kanan kirinya akan beda dan ini akan berubah menjadi mono. Nah, kalau 4way kayak gini ya, ini saya pencet untuk yang belakang. Nah, jadi beda ya teman-teman ya. Keluarnya beda. Ini jadi mono, stereonya dia mati karena apa? Satu blok ini dia keluarnya cuma jadi satu aja. Nah, jadi yang di sini untuk blok 1, blok channel 1 dia menjadi jadi low dan low mid. Nah, untuk yang channel 2-nya dia jadi mid high dan high ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah, bedanya di situ teman-teman bisa lihat. Untuk settingan limiter. Nah, ini kalau untuk settingan limiter ya teman, ini saya seringnya pakai 2way atau 3way aja. Kalau untuk settingan limiter di sini, nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini dia dimulai dari -6 sampai 18 paling tinggi. Aduh, kelihatan enggak? Paling tinggi, dan untuk sampai di sini dia berarti off. Maka dari itu apa? Jadi kalau misalnya teman-teman, kalau saya sukanya nyetingnya ya kayak gini aja. Paling mentok-mentok saya cuma di 0 aja kalau batas limiternya. Kalau enggak ya di -6 gitu aja. Karena apa? Ini walaupun limiternya dibatasin paling rendah pun, ini suara dari crossover ini udah nendang banget teman-teman. Udah sangat kenceng gitu loh. Jadi teman-teman nggak perlu takut kalau limiternya terlalu rendah. Enggak. Ini limiternya saya sukanya untuk ini dia settingannya seperti ini. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk video kali ini. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap dukung kami untuk membuat video-video yang tentunya menarik dan informatif buat teman-teman dengan klik like dan subscribe. Itu aja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.